Ada seorang gadis yang selalu viral di YouTube Shorts. Shortsnya sering mendapatkan puluhan juta view, dan channelnya telah memiliki lebih dari 2 juta subscriber, padahal baru upload 125 video doang. Dia tidak mengandalkan tampang, tidak pamer kekayaan, ataupun pamer aurat. Jenny Hoyos adalah seorang gadis biasa yang membuat konten di seputar kehidupannya. Mungkin terlihat biasa, tapi gadis ini telah berhasil membongkar rahasia untuk selalu viral di YouTube Shorts. Bagaimana ia melakukannya? Waktu itu saya lagi suntuk sambil nontonin YouTube dan secara nggak sengaja nemuin konten shortsnya Jenny Hoyos. Pas ngeliat jumlah view-nya saya sempat berpikir, ini kok cewek bisa sering viral ya? Saya tonton shortsnya dan juga beberapa video durasi panjangnya. Di situ saya bisa menilai kalau gadis ini adalah orang yang pintar, karena dia bisa membuat pembahasan yang sederhana di sekitar kehidupannya menjadi menarik. Contohnya short tentang hadiah Natal $5 aja bisa viral, sampai-sampai banyak channel di luar negeri yang mewawancari Jenny tentang bagaimana ia bisa sering viral. Tentu saya tontonin video-video tersebut karena ingin tahu caranya, dan Jenny menjelaskan kalau ia punya sistem untuk bisa sering viral di shorts. Menurut Jenny, ide yang sederhana pun bisa diracik menjadi konten viral. I think you can make a video about anything. You can make video about paint drying. Dengan nontonin video-video wawancara tersebut, saya mulai punya gambaran. Tapi saya gali lebih dalam lagi dengan menganalisa konten-kontennya secara langsung. Ini termasuk struktur video, storytelling, target audience, editing, dan lain-lain. Dari informasi yang saya dapatkan sejauh ini, ada beberapa poin penting yang saya temukan. Termasuk cara Jenny Hoyos menemukan ide-ide viral, cara bikin struktur konten shorts agar disukai banyak penonton, dan teknik storytelling untuk shorts yang membuat video-videonya itu punya retensi tinggi. Buat kalian yang ingin meningkatkan perolehan view di YouTube Shorts, sistemnya Jenny Hoyos bisa jadi jawaban. Semuanya harus diawali dengan menemukan ide konten pemenang. Tanpa didasari oleh ide konten yang bagus, maka akan sulit untuk bisa viral. Jangankan viral, untuk sekedar dapat ribuan view aja pasti sulit. Dari salah satu interview yang saya tonton, Jenny bilang ada proses yang ia lakukan dalam menemukan ide konten viral. Prosesnya diawali dengan melakukan idea dumping. Setelah itu ia melakukan idea filtering untuk memisahkan ide yang bagus dengan yang jelek. Dalam proses idea dumping, Jenny mengumpulkan dulu ide konten sebanyak-banyaknya. Dan ada 4 cara yang ia lakukan. Cara pertama adalah dengan mengkonsumsi konten-konten orang lain untuk mendapatkan inspirasi. Bukan untuk dijiplak mentah-mentah, tapi untuk dimodifikasi. Jadi saat mengkonsumsi konten itu jangan hanya mengkonsumsi, tapi melakukan analisa. Ini sendiri nggak bilang apakah konten yang dia konsumsi adalah konten short, TikTok, atau lainnya. Tapi menurut saya, kita bisa konsumsi konten jenis apa aja, di platform mana aja. Saya sendiri pas lagi baca tweet, baca artikel, nonton YouTube, itu sering mendapat inspirasi. Cara kedua, idenya datang dari video yang ingin ia tonton. Kita suka pengen nonton video jenis tertentu atau dengan topik tertentu. Tapi ternyata video yang kita pengen tonton itu jarang ada yang bikin, bahkan belum ada sama sekali. Nah, jika kondisinya seperti itu, kita bisa jadikan sebagai ide konten. Cara yang ketiga, bertanya kepada AI seperti ChatGPT atau Gemini. Saya sendiri udah sering bahas di video-video sebelumnya. Kalau belum sempat nonton, nanti kalian bisa masuk ke halaman channel Last Minute Creator untuk cari. Dan cara yang keempat adalah pengalaman. Pengalaman itu nggak harus sesuatu yang besar atau sesuatu yang luar biasa, bisa dari kehidupan sehari-hari yang penting memiliki sedikit keunikan yang bisa diceritakan kepada audiens. Dan Jenny melakukannya dengan cara yang kreatif. Contohnya saat dia merasa burger dari restoran itu harganya kemahalan dan kurang enak, dia langsung bikin sendiri burger yang mirip dan meminta saudaranya untuk menilai mana yang lebih enak. Nah, setelah banyak mendapatkan ide konten dengan 4 cara tersebut, Jenny akan review dan filter lagi ide kontennya. Dan idea filtering ini terdiri dari beberapa proses, hingga pada akhirnya hanya tersisa sedikit ide yang memiliki potensi untuk jadi viral. Dari 100 ide yang ia pilih dan bikin kontennya itu paling cuma sekitar 10 atau bahkan kurang. Kriterianya seperti ini. Apakah idenya sesuai dengan passion atau keinginan? Apakah memungkinkan untuk dia buat? Apakah memiliki hook yang bagus? Dan soal hook ini akan saya bahas sebentar lagi. Dan yang terpenting adalah, apakah idenya memiliki unsur viralitas dan sesuai dengan target audiens channel dia. Ide konten yang memiliki unsur viralitas biasanya remarkable atau counterintuitif dan bisa menjangkau target audiens yang lebar. Sedangkan untuk target audiens Jenny adalah orang-orang yang ingin tahu hack dalam menghemat uang. Topiknya itu sendiri adalah hal yang cukup umum, supaya bisa menjangkau audiens yang cukup lebar. Contohnya boba adalah hal yang banyak orang tahu. Tapi di sini dia menghadirkan angle yang unik dengan membandingkan boba $1 versus yang dijual di kafe.
Kalau idenya sesuatu yang terlalu umum atau biasa-biasa aja, maka bakal sulit untuk jadi viral. Ini sebabnya kalau cara terbaik untuk nemuin ide itu adalah dari pengalaman sendiri, karena biasanya bisa lebih unik. Jadi rumus ide kontennya di sini adalah topik yang memiliki jangkauan audiens lebar dan memiliki angle yang counterintuitif atau remarkable. Dan dalam memfilter ide, Jenny juga meminta pendapat orang lain seperti editornya. Tapi itu baru ide doang. Senjata utama Jenny adalah storytelling. 5 elemen dasar storytelling adalah karakter, setting, tema, konflik, dan plot. Dalam search Jenny, yang muncul adalah dirinya sendiri sebagai karakter utama, dan biasanya ada anggota keluarganya sebagai karakter pendukung. Kebanyakan YouTuber itu menjadi dirinya sendiri, jadi nggak perlu bikin karakter fiktif. Setting adalah waktu dan lokasi. Kalau untuk short Jenny ini simpel banget, settingnya kalau nggak di rumahnya, ya di tempat umum kayak supermarket atau fast food resto. Dan waktunya adalah di masa sekarang. Tema adalah ide utama dari cerita atau tentang apa ceritanya. Bisa tentang mengandung nasib, cinta segitiga, balas dendam. Tapi kalau untuk short bisa sesuatu yang lebih sederhana, seperti naksir teman, liburan keluar kota, atau saudara datang ke rumah. Konflik adalah masalah utama yang terjadi pada cerita. Tanpa ada masalah yang terjadi setidaknya pada salah satu karakter, maka nggak akan ada cerita. Dan ini bisa yang sederhana, misalnya pas mau bayar warteg, tapi dompet ketinggalan. Nah dari situ ceritanya baru bisa berlanjut. Apakah dimarahi pemilik warteg atau beres makan langsung kabur terbirit-birit. Sedangkan untuk plot adalah serangkaian kejadian yang diakibatkan oleh konflik dan aksi yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Nah kalau dalam film, plotnya itu biasanya kompleks, bahkan sering ada subplot. Jadi bisa dibilang ada cerita di dalam cerita. Nah tapi kalau untuk YouTube Shorts, kita bikin plot yang simpel-simpel aja. Nah supaya jadi seru, sebuah cerita itu harus memiliki arc. Dalam storytelling, ada istilah yang disebut dengan nama story arc dan sering juga dipanggil sebagai narrative arc, yang bisa disebut juga sebagai momen-momen jatuh bangun yang dialami oleh para karakter yang ada, dan biasanya oleh karakter utama. Saya nggak akan bahas banyak soal story arc karena kalau untuk YouTube Short itu cukup simpel. Dalam video interview yang saya tonton, saat membuat kerangka cerita itu, Jenny memberikan tips untuk menggunakan but therefore atau tapi oleh karena itu. Contohnya seperti ini. Pagi ini saya ada rapat penting di kantor, tapi saya bangun kesiangan. Kalau sampai terlambat, saya bisa kena marah. Oleh karena itu, saya panik dan pergi kerja tanpa mandi dulu. Untung dulu saya pembalap dan tahu jalan pintas, dan saya berhasil tiba di kantor pas rapatnya baru aja mulai. Tapi semua orang tiba-tiba melihat ke arah saya. Ternyata saya lupa pakai celana panjang dan sepatu. Oleh karena itu, saya diketawain teman-teman dan tetap dimarahi oleh bos. Tahu gitu nggak usah ngantor sekalian. Walaupun itu cuma cerita pendek yang sederhana, tapi di situ ada karakter, setting, tema, konflik, dan juga plot. Untuk kata tapi dan oleh karena itu, nggak perlu selalu diucapkan secara eksplisit melalui dialog atau voice over. Apa yang saya tulis di sini cuma kerangka cerita dasar, bukan naskah voice over atau dialog. Dengan memilih topik plus angle yang bisa menjangkau audiens yang lebar, serta mengerti storytelling dasar, kita bisa bikin konten shorts yang berpotensi untuk jadi viral. Tapi algoritma YouTube belum tentu bakal memberikan banyak rekomendasi. Ini adalah salah satu metrik penting untuk YouTube Shorts yang bisa dilihat di analitik. Berapa persen orang yang skip video kita dan berapa persen orang yang berhenti nge-scroll untuk nonton video kita. Dan persentasenya itu didapat dari nilai impression di sini. Untuk memperbesar potensi rekomendasi dari algoritma, minimal 80% orang yang lihat video kita di short feed harus memilih untuk nonton. Kalau memang dapat view kecil tapi persentasenya besar, coba sabar dulu karena bisa jadi nanti bakal dikasih lagi rekomendasi atau impression di short feed. Tapi kalau nggak dapat lagi rekomendasi dalam waktu lama, bisa jadi karena topiknya terlalu tersegmentasi. Dalam kata lain, orang yang mengerti atau menginginkan topik tersebut hanya sedikit saja. Atau bisa jadi, topik dan angle-nya itu udah terlalu sering dibuat oleh YouTuber-YouTuber lain. Nah, jadi supply-nya itu jauh lebih tinggi daripada demand. Topik dan angle yang unik dan cerita yang bagus bisa jadi percuma kalau nggak bisa bikin banyak penonton berhenti nge-scroll. 3 detik pertama itu penting untuk bisa bikin penonton berhenti nge-scroll. Visual yang tampil di beberapa frame awal itu harus bisa menangkap perhatian penonton, dan setiap video harus dimulai dengan hook. Dari ide-ide yang tersisa, Jenny akan mengambil satu ide dan mencoba menulis hooknya. Hooknya itu simpel, dimulai dengan tentang apa videonya, dan ini cukup 1-2 kalimat saja, lalu dilanjutkan dengan ekspektasi atau sesuatu yang diharapkan bakal terjadi di ending video. Walaupun ending yang bakal terjadi sebenarnya belum tentu sama dengan ekspektasi. Lalu transisi ke inti ceritanya. Nah ini adalah contoh hook yang saya tulis.
Pas pulang kerja, istri tiba-tiba nelpon minta dibeliin steak dari restoran favoritnya. Tapi harganya 250.000, sedangkan uang saya cuma sisa 150.000 lagi. Mana saya belum beli bensin lagi. Tapi demi membahagiakan istri, saya akan tetap memenuhi permintaannya. Dan saya pun pergi ke rumah orang tua saya. Jadi bagian ini adalah tentang apa, termasuk konflik utamanya, dan bagian selanjutnya adalah ekspektasi yang saya set agar penonton mengira-ngira endingnya seperti apa. Lalu bagian ini adalah transisi dari hook ke inti ceritanya. Nah, bagian transisi ini harus membuka kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada cerita. Apakah saya mau minta duit ke ortu, minta dimasakin steak, atau di tengah jalan belok ke tempat lain. Kalau kita udah nemuin ide dan angle yang bagus, termasuk konflik utamanya dan gambaran untuk endingnya, maka akan lebih mudah untuk nulis hook. Dan setelah transisi, tinggal kita lanjutin aja ceritanya seperti apa sampai akhir dengan menggunakan struktur but therefore yang tadi saya jelasin. Metrik lain yang berpengaruh dalam mendapatkan rekomendasi dari algoritma adalah retensi penonton. Nah, tapi dengan mengerti elemen dasar storytelling dan juga struktur but therefore, teman-teman akan cukup terbantu untuk membuat cerita yang menarik untuk shorts. Ini mengatakan kalau dia nggak bisa nemuin hook atau ending yang bagus, maka idenya akan dieliminasi. Tapi kalau dapat hook dan ending yang bagus, maka dia akan garap videonya, termasuk nulis skrip dan merencanakan visualnya seperti apa. Jadi nanti pas syuting itu nggak kebingungan. Konten-konten yang dibuat Jenny Hoyos mengkombinasi penggunaan voiceover dengan dialog yang diucapkan langsung di kamera. $80 million, but this then gets split between Logan, KSI, and their supplier. Best flavor, 5 out of 10. Kadang lebih banyak voiceover, kadang lebih banyak dialog, dan kadang seimbang. Dan ini sebetulnya adalah creative decision, tergantung kita juga kira-kira bagusnya kayak gimana. Mau pakai dialog, voiceover, atau kombinasi, yang penting terstruktur rapi. Pesannya bisa sampai ke penonton dan bisa bikin orang untuk melanjutkan nonton sampai habis. Kalau dilihat videonya di sini, shotnya sering berganti sambil iringi suara Jenny sebagai narator. Jadi penonton nggak cepat bosan dan bisa ngikutin ceritanya dengan enak. Agar kita tahu materi-materi apa saja yang harus dikumpulkan, termasuk juga footage-nya, maka harus rencanakan dulu. Nah, di kontennya, Jenny juga menggunakan background musik. Jenny juga kadang menggunakan video efek, sound effects, dan menampilkan grafik, tapi hanya jika diperlukan. Selain itu juga dia menampilkan caption atau subtitle sesuai dengan apa yang diucapkan di video. Satu hal penting yang perlu diperhatikan saat editing adalah pacing. Pacing itu bisa dibilang sebagai kecepatan perpindahan dari satu shot ke shot lainnya. Biasanya disesuaikan dengan emosi ceritanya. Kalau lagi sedih pindahnya lambat, kalau lagi semangat pindahnya itu cepat. Dalam satu video, pacingnya bisa berubah-ubah, tergantung dengan apa yang sedang digambarkan. Nah, saran saya, coba dimengerti fundamentalnya. Jadi bukan bikin konten yang sama persis dengan Jenny, tapi pelajari apa yang dilakukan Jenny. Lalu adaptasi dan sesuaikan dengan jenis konten short yang kalian bikin. Tentunya untuk benar-benar menguasai ilmunya, nggak cukup hanya dengan pembelajaran, tapi juga harus praktek. Nah, dan dengan pengalaman, ilmu kita akan menjadi lebih baik. Selain itu, cek analitik untuk video yang kita upload, terutama bagian yang ini. Kalau masih banyak yang swipe away atau skip, berarti ide atau hooknya itu masih kurang bagus. Dan kalau retensinya masih jauh dari 100%, berarti ceritanya masih kurang oke, atau eksekusinya masih kurang bagus. YouTube Analytics adalah tool yang diberikan secara gratis kepada YouTuber untuk melakukan evaluasi. Nah, kalau kita nggak melakukan evaluasi dan perbaikan, maka kita akan jalan di tempat.